Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sampai kepada minggu terakhir dalam perjalanan tahun gerejawi. Kita mensyukuri kasih setia dan rahmat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam melintasi gunung dan lembah kehidupan, suka duka yang telah kita lalui sepanjang tahun ini, kiranya semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita akan menyatakannya dalam perjalanan kita selanjutnya mengarungi hidup ini. Sebagaimana lazimnya pada hari ini, secara khusus kita mengingat saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menuju ke tempat perhentian abadi. Dalam kenangan yang berukir tentang orang-orang yang terkasih ini, tersedia kesempatan untuk bertemu dengan mereka dalam pengharapan, yakni setiap kali kita duduk di meja Tuhan, merayakan perjamuan Tuhan, sampai kita kelak duduk bersama menikmati perjamuan abadi di rumah Bapa. Oleh karena itu, akhir tahun gerejawi hendaknya menjadi persiapan tibanya awal baru yang membuka masa depan yang penuh pengharapan, agar kita menyelesaikan pertandingan iman yang dipercayakan kepada kita sampai Tuhan mengarahkan mahkota kehidupan itu kepada semua orang kudus dari segala bangsa, kaum, dan bahasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu agar kami senantiasa menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap himn jemaat nomor 232 ayat yang pertama. Epistel bagi kita pada pagi hari ini atau sebagai pendahuluan khotbah bagi kita terambil dari Yeskiel pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya ke-16. Demikian kami akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di antara gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan membaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari himn jemaat nomor 445.
marilah kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan, bahwa selama seminggu ini ada banyak yang tidak benar atau yang banyak yang kita berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari kita, baik di dalam pembicaraan kita maupun situasi kondisi pada saat ini. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pengampunan dosa dan marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 38 ayat 1, ayat 3 dan 4. Petunjuk hidup baru bagi kita pada pagi hari ini
terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 274 ayatnya yang ketiga. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan bahwa saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan selama dalam 1 tahun ini. Marilah kita mendengarkan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 379 ayat 4 dan ayat 5.
Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu ya Tuhan, atas segala berkat dan cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami masih dapat merasakan nafas kehidupan dan kesehatan, terlebih kesempatan kami boleh beribadah hingga pada saat ini ya Tuhan. Terpujilah ya Engkau, saat ini Tuhan kami hendak memuliakan nama-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah ya Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur hanya padamu saja. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini, di minggu akhir tahun gerejawi, yaitu tertulis di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-25, ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Beginilah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, dan haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah masuk ke dalam minggu akhir tahun gerejawi. Dan minggu ini juga ialah peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal. Bapak Ibu, gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang-orang yang meninggal secara khusus. Jemaat yang telah terlebih dahulu dipanggil Tuhan, kita peringati di saat ini. Apakah tujuannya? Tentu Bapak Ibu, peringatan ini bukan untuk menyedih-nyedihkan keluarga. Bukan untuk supaya kita bersedih mengingat mereka. Melainkan Bapak Ibu, peringatan akan orang-orang yang sudah meninggal ialah supaya kita mengingat akan air hidup kita sendiri. Supaya kita menyadarkan akan iman percaya kita. Dan dengan peringatan ini juga dapat mengingatkan kita bahwa kita juga akan pasti meninggalkan dunia ini dan menuju kepada kehidupan yang kekal, serta akan mencapai tujuan akhir kita. Yang dimana tujuan akhir kita yang menjadi tujuan roh dan jiwa kita ialah kerajaan surga. Pengharapan akan kerajaan Allah. Itulah yang menjadi tujuan akhir hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di saat kita menuju kehidupan yang kekal, di saat kita hendak menuju tujuan akhir kita, kita seharusnya harus bersiap sedia. Kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Dan bersiap sedialah menanti kedatangan kerajaan Allah yang sudah dekat ini. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus juga mengingatkan hal itu melalui firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hal inilah Bapak Ibu yang perlu diingatkan melalui akhir tahun gerejawi ini atau di tahun penghujung gereja ini, atau juga melalui peringatan-peringatan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu memakai waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Waktu dan kesempatan yang masih dianugerahkan dalam kehidupan kita, manfaatkanlah sebaik mungkin. Bapak Ibu yang terkasih, dan melalui firman Tuhan bagi kita saat ini juga, yang menjadi topik minggu kita sekaligus yang menjadi judul perikop nats khotbah kita, ialah penghakiman terakhir. Yang memang juga diungkapkan oleh perikop kita hari ini, yang dimana pada pasal nats khotbah kita saat ini ialah merupakan khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Khotbah Yesus tentang akhir zaman ini disampaikan kepada para murid-muridnya dan juga kepada banyak orang-orang. Tentu Bapak Ibu, hal ini juga akan disampaikan kepada dunia dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Di sana Yesus menggambarkan tentang penghakiman terakhir itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus menggambarkan tentang hari penghakiman terakhir itu? Melalui firman Tuhan bagi kita saat inilah, melalui Matius 25 ini,
Yesus mengumpamakan tentang seorang gembala yang menggembalakan domba. Tetapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui domba ini sudah tercampur dengan kambing-kambing. Sehingga gembala ini harus memisahkan kambing dengan domba. Bapak Ibu, ini adalah kambing atau domba ini ialah sebuah analogi atau sebuah gambaran atau sebuah mengumpamakan. Artinya orang di sebelah kanan Yesus dan orang di sebelah kiri Yesus. Sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam ayat 32 sampai 33 Bapak Ibu, dikatakan lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu yang terkasih, itu artinya Allah, yaitu Yesus Kristus, akan mengumpulkan semua umat manusia tanpa terkecuali. Semua umat manusia akan dikumpulkan, baik itu orang yang benar di hadapan Tuhan maupun orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam penghakimannya, Yesus langsung menempatkan orang yang benar di sebelah kanannya dan orang yang tidak benar di hadapan Tuhan ditempatkan di sebelah kirinya. Dan dalam hal ini tidak ada sesi pembelaan, tidak ada waktu untuk membela diri, melainkan Tuhan Yesus langsung memutuskan dengan keputusan tersebut, yaitu menempatkan orang yang benar di sebelah kanannya, menempatkan orang yang tidak benar di hadapannya di sebelah kirinya. Lalu Bapak Ibu, kemudian Yesus sang raja itu mengatakan kepada kelompok di sebelah kanannya, mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perlu kita ketahui dan kita ingat Bapak Ibu, bahwa keselamatan umat manusia ialah karena anugerah Allah melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Bukan melalui perbuatan-perbuatan baik kita di dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika perbuatan baik itu kita perlihatkan, itu adalah merupakan wujud nyata dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan oleh karena anugerah keselamatan yang telah kita terima. Jadi sehingga perbuatan-perbuatan baik itu adalah buah dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, alasan sang raja itu, raja yang disebut Yesus Kristus itu, bahwa raja yang telah menganugerahkan, yang telah memberikan kerajaan itu, yang sudah dipersiapkan, adalah karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu memberi aku atau melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu, ini tentu adalah gambaran yang di setiap saat ada di sekitar kita, yang selalu ada di sekeliling kita. Jadi ini mau menggambarkan bagaimana kepedulian umat manusia, yang dimana itu juga adalah kepedulian umat manusia kepada Allah. Sehingga
Raja katakan, ketika engkau melakukan hal itu kepada saudaraku yang paling hina ini, itu artinya kamu juga telah melakukannya untuk aku. Ketika kita peduli terhadap sesama kita, ketika kita menolong orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan, itu artinya Bapak Ibu sama juga kita melakukannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sesama kita manusia adalah digambarkan wajah Kristus. Di sini Bapak Ibu, wajah Kristus bukanlah soal secara harafiah, tetapi bagaimana wajah Kristus, yaitu menggambarkan di mana sesama kita itu, orang yang membutuhkan itu, di dalam kehidupannya, di dalam kondisinya, ataupun di dalam pergumulannya, ataupun sekalipun di dalam situasi yang sulit yang ia hadapi, itu diperhadapkan kepada kita. Jadi kita melakukan untuknya itu sama dengan melakukan untuk Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kelompok yang ada di sebelah kiri Yesus? Bagaimana nasib mereka Bapak Ibu? Raja itu, Yesus Kristus, berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak peduli terhadap sesama mereka. Sehingga dalam nubuatan Yesus, bahwa mereka tidak melakukan untuk orang yang paling hina, tidak melakukan untuk sesama yang sangat membutuhkan. Dan itu artinya mereka juga tidak melakukannya untuk Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sehingga jelas dalam kesimpulannya dikatakan bahwa orang yang tidak benar di hadapan Tuhan Allah, yang tidak melakukan dan yang tidak mewujud nyatakan imannya, yaitu kasih yang nyata, yang tidak berbuah imannya terhadap sesama dan terhadap Yesus Kristus, mereka ini akan dibuang di dalam api kekekalan. Lalu Bapak Ibu, ketika orang yang benar di hadapan Tuhan Allah, orang yang peduli terhadap sesamanya, orang yang telah melakukan untuk Kristus, mereka masuk ke dalam kerajaan yang kekal atau kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, melalui perenungan ini, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, sekaligus di peringatan akhir tahun gerejawi atau di peringatan orang-orang terkhusus jemaat kita yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita diingatkan yang pertama Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Kapan waktunya? Tidak satupun orang yang di dunia ini mengetahui kapan terjadinya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan yang pasti hal itu akan datang pada saat yang tidak kita duga. Kedatangannya penuh dengan kemuliaan dan segala makhluk tunduk di hadapannya. Dan yang pasti ialah kedatangannya adalah sebagai hakim yang agung, yang akan menghakimi dengan adil dan benar. Kedatangannya akan memisahkan orang-orang yang benar dari orang-orang yang tidak benar. Dan orang yang benar di hadapan Tuhan berada di kehidupan yang kekal atau di kerajaan surga. Dan orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, ia pasti akan berada di dalam api yang kekal.
Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, dalam hal ini juga ada yang menjadi dorongan. Ada yang menjadi pembelajaran bagi kita sekaligus menjadi motivasi bagi kita dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun yang menjadi profesi kita, yang masih diberikan Tuhan, bahwa waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita saat ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Matius 6 ayat 3. Apa yang diberikan tangan kanan tidak usah diketahui oleh tangan kiri. Artinya Bapak Ibu, seberapa kecil pun yang kita berikan dalam kepedulian kita sebagai sesama manusia, yang melihat orang-orang yang patut dan yang pantas untuk ditolong dan dibantu, karena mereka sesama manusia, tanpa melihat latar belakang, itu sangat berarti bagi Tuhan. Dan itu tentunya adalah perbuatan bagi Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita memperingati akhir tahun gerejawi, sekaligus memperingati saudara-saudari kita yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, bukan orang yang meninggal ini yang menjadi fokus kita. Tetapi selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, jadikanlah tindakan-tindakan yang hidup, yang berkenan bagi Tuhan Allah. Karena jika hidup kita sudah berakhir di dunia ini, tidak akan ada lagi kesempatan. Tidak akan ada lagi waktu untuk memperbaharui dan memperbaiki diri. Dan hanya tinggal menantikan waktu penghakiman Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita pakai kesempatan hidup yang ada saat ini, yaitu untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu bersiap sedia, untuk waspada. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita tidak tahu hidup kita kapan berakhir. Untuk itu Bapak Ibu, wujud nyatakanlah buah imanmu yang telah dianugerahkan bagi kita. Marilah kita selalu bersiap sedia. Marilah kita selalu bersiap untuk hidup sebagai orang-orang yang benar, yaitu hidup yang melayani Tuhan Yesus di dunia ini, hidup yang peduli, hidup yang memberi, hidup yang melawat, hidup yang mengunjungi sesama yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Karena itu juga mewujudkan hidup kita kepada Tuhan Allah. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan yang senantiasa melawat kami, melindungi kami, memelihara kami, tidak menjadi penghalang bagi kami Tuhan untuk menyerahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami semakin menyadari, kami semakin mengimani bahwa kami senantiasa dibaharui oleh Roh Kudus-Mu. Kami senantiasa boleh semakin teguh melalui iman percaya kami untuk semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk saling peduli terhadap sesama kami. Apapun yang menjadi profesi kami, apapun yang menjadi jabatan kami di tengah-tengah kehidupan kami, jangan biarkan kami ya Tuhan untuk diperhamba atau diperilah hal-hal duniawi, tetapi mampukan kami Tuhan untuk menyerahkannya kepadamu. Terlebih ya Tuhan, mampukan kami mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kami manusia. Karena itu juga
memujud nyatakan kasih kami terhadap-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah. Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, segala apa yang mereka lakukan di dalam kehidupannya Tuhan yang menyertai. Jikalau ada jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami percaya Tuhan yang dapat menyembuhkan. Jamalah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh lekas sembuh, sehingga boleh bersuka cita, kembali sehat, dan dapat kembali melakukan aktivitas mereka sebagaimana biasanya. Terima kasih ya Tuhan, semuanya kami serahkan hanya kepadamu. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 278 ayatnya yang kedua, sambil kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai berikut, yang terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan pada Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita doakan persembahan ini, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bagi kita semua.